Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini pertanyaan dan jawaban yang akan saya ulas berasal dari majalah Hidayatullah, di mana di situ Ustadz Hamim Thohari sebagai pengasuh tanya jawab ini menjawab salah satu persoalan yang sering dilakukan oleh sebagian besar umat Islam, yakni prewedding. Pertanyaan dari seseorang dengan inisial TZ dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan yang lalu saya menghadiri undangan kerabat yang menikahkan putrinya. Mulai dari kartu undangan saya melihat foto mesra pengantin di halaman depan. Ketika masuk ruangan resepsi, saya melihat foto-foto pengantin terpajang di beberapa sudut dalam ukuran cukup besar. Masih belum cukup, video klip dalam ukuran jumbo menghiasi panggung acara. Dalam video tersebut tergambar betapa serasinya kedua pengantin yang dirayakan malam itu. Pertanyaan saya, Ustadz, apakah budaya prewedding itu dibenarkan syariat Islam, padahal pengantin putrinya berjilbab? Terima kasih atas jawabannya. Ini pertanyaan dari saudara TZ. Ustadz Hamim Thohari kemudian menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Barat, pacaran sesuatu yang lumrah. Para pemuda Islam akhir-akhir ini menerima budaya itu nyaris sempurna. Mereka merasa asing jika tidak pacaran. Setelah pacaran diterima menjadi budaya, pergaulan bebas pelan-pelan juga diadaptasi tanpa malu-malu. Wujud nyatanya adalah prewedding. Tanpa sungkan mereka menunjukkan selama ini mereka telah bergaul secara mesra dengan pacarnya yang sekarang ini bersanding dalam pelaminan. Ijab qabul hanyalah seremoni keagamaan yang seolah-olah dibuat sakral. Sedang resepsi pernikahan merupakan publikasi besar-besaran sebagai bentuk pamer semata. Pemuda muslim seharusnya memiliki rasa malu memamerkan maksiat kepada khalayak ramai. Tak pantas bagi seorang pemuda memamerkan hubungan akrabnya dengan wanita ajnabiyah yang tidak dihalalkan syariah. Satu-satunya yang bisa menghalalkan hubungan mereka hanya nikah. Dalam Islam, pergaulan lelaki dan perempuan asing sangat dibatasi. Tujuannya sangat jelas, untuk menghindari semua jenis perzinahan. Segala jalan yang dapat mengantarkan seorang lelaki dan perempuan berzina ditutup rapat-rapat, mulai dari pandangan mata yang liar, berhias yang berlebihan, atau tabarruj, hingga kholwat atau berdua-duaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, sekarang proses pembuatan film dan pemotretan kedua calon pengantin tidak bisa menghindari pandangan mata, kholwat, hingga pergaulan bebas. Semua hal tersebut adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat disayangkan, banyak di antara keluarga muslim yang belum memahami hal tersebut. Mereka mengikuti tren masyarakat di sekitarnya. Budaya asing yang nyata-nyata telah bertentangan dengan syariat ditelan mentah-mentah. Mereka tidak malu menunjukkan putra-putrinya yang akan
dan sedang menikah itu sebelumnya telah berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ijab kabul dan resepsi pernikahan adalah syariat agama. Sudah semestinya keluarga muslim menyadari bahwa selama acara tersebut mereka menghadirkan segala hal yang mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, tak selayaknya mereka mencampur adukkan syariat dengan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahui. Jadi kesimpulan dari Ustadz Hamim Tohari adalah prewedding itu termasuk perbuatan maksiat, tidak diperbolehkan kecuali sebelumnya mereka sudah akad nikah atau ijab kabul. Maka kalau melakukan prewedding sebelum adanya akad nikah atau ijab kabul, itu termasuk perbuatan maksiat yang harus dihindari oleh setiap muslim. Wallahu a'lam bishawab. Inilah jawaban dari Ustadz Hamim Tohari. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe, serta klik notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari Atta TV.